Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nurul Marifah dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Inflasi terhadap Perekonomian di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Parno selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Oke, langsung saja kita masuk kepada presentasi saya. Yang pertama, pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan penduduk nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib agar harta menjadi produktif dan lebih bermanfaat bagi orang lain, dan secara tegas Islam melarang penimbunan harta. Keuangan syariah saat ini sedang menjalani sejarah untuk berkembang meraih identitas global. Keuangan syariah global sudah bergulir sampai pada perkembangan di pasar modal. Pasar modal syariah merupakan salah satu emiten penting yang sedang berkembang dalam keuangan syariah sebagai penunjang perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan produk syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Kehadiran pasar modal syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu bank dan asuransi syariah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang tersedia sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan dalam Islam. Perdagangan produk syariah berkembang dengan pesat dan mampu mendominasi pasar modal di Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meyakini bahwa industri keuangan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, baik untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan syariah maupun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Tempat yang memfasilitasi terjadinya transaksi di pasar modal adalah bursa efek. Fungsi bursa efek ini antara lain menjaga komunitas pasar yang menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan modernnya sebuah sistem perekonomian. Selain pasar modal, inflasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi tidak akan baik bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya inflasi menyebabkan harga-harga naik, berdampak pada bertambahnya biaya produksi dan merosotnya nilai mata uang. Bagi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan memberikan dampak yang negatif. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka saya membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah saham syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019? Yang kedua, apakah obligasi syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019? Yang ketiga, apakah reksadana syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019? Yang keempat, apakah inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019? Yang kelima, apakah saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah,
dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Dan yang keenam, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Yang kelima, untuk mengetahui secara simultan pengaruh saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengaruh variabel mana yang paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan inflasi serta pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagi institusi IAIN Samarinda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi serta koleksi penelitian yang membahas tentang saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, serta inflasi dan pengaruh variabel-variabel tersebut dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi tambahan mengenai instrumen-instrumen pertumbuhan ekonomi serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, serta inflasi dan pengaruh variabel-variabel tersebut dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pasar modal syariah. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pasar Modal 1 Ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek atau surat berharga. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal yang dilarang oleh Islam. Pengembangan pasar modal syariah global merupakan hasil dari desakan kebutuhan manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah. Sejarah singkat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, yaitu sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an, lembaga keuangan syariah mampu memobilisasi dana lewat deposito yang diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan yang masih sangat terbatas. Adanya dorongan pasar, kekurangan aset yang liquid, dan keterbatasan lainnya. Komposisi aset lembaga keuangan syariah hampir tidak berkembang dan lebih berfokus pada instrumen jangka pendek. Mendorong perlunya penciptaan instrumen investasi syariah karena langkanya instrumen investasi syariah di pasar modal. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan syariah baru dan mendorong rekayasa penciptaan instrumen investasi keuangan dilakukan. Pasar modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret tahun 2003 bersama dengan penandatanganan MOU antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Landasan teori yang selanjutnya adalah saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Harga suatu saham cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem patungan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fikih lebih dikenal dengan nama syirkah. Dalam akad syirkah atau kerjasama, keuntungan yang didapatkan haruslah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Selain keuntungan, kerugian yang didapatkan juga harus ditanggung bersama sesuai kontribusi yang telah diberikan. Yang membedakan saham syariah dengan saham konvensional selain akad dan surat yang diterbitkan terletak pada kegiatan usaha dan tujuan dari pembelian saham tersebut. Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hal bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham-saham yang memenuhi prinsip syariah di Indonesia, baik dari segi jenis maupun operasional usahanya, tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham konvensional, mekanisme perdagangan saham syariah secara spesifik dipertemukan pada Jakarta Islamic Index dan penawarannya hanya ada di pasar perdana agar tidak terjadi unsur spekulasi dan sikap insider trading. Jakarta Islamic Index digunakan sebagai tolak ukur kinerja suatu investasi pada saham dengan berbasis syariah. Dengan indeks ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Adapun perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah, yang pertama, investasi terbatas pada sektor tertentu atau sesuai dengan syariah dan tidak atas dasar utang. Yang kedua, didasarkan pada prinsip syariah atau penerapan less profit sharing. Yang ketiga, melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Yang keempat, adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek. Yang kelima, terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti syariah. Selanjutnya, saham konvensional. Yang pertama, investasi bebas pada seluruh sektor. Yang kedua, didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar tidak terkendali. Yang keempat, guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Selanjutnya, peran saham syariah dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam mekanisme saham syariah terdapat proses screening, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip syariah. Menurut Gholam Reza Zandi, pengamat ekonomi internasional Islamic University Malaysia, pasar modal sangat penting bagi setiap negara sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar ekuitas harus diawasi dengan benar. Metode screening adalah elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal. Hal ini mendorong munculnya investor yang bertanggung jawab dalam pemilihan produktivitas di sektor real yang berkontribusi pada pendapatan nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran saham syariah dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam mekanisme saham syariah terdapat proses screening, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip syariah. Menurut Gholam Reza Zandi, pengamat ekonomi internasional Islamic University Malaysia, pasar modal sangat penting bagi setiap negara sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar ekuitas harus diawasi dengan benar. Metode screening adalah elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal. Hal ini mendorong munculnya investor yang bertanggung jawab dalam pemilihan produktivitas di sektor real
yang berkontribusi pada pendapatan nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Landasan teori yang selanjutnya adalah obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk merupakan obligasi Islam yang menggunakan prinsip Islam dan digunakan untuk kepentingan peningkatan dan kepengurusan dana dalam negara-negara Islam ataupun negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata sak, yang berarti dokumen sertifikat. Sukuk merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Penerbitan obligasi syariah memerlukan sejumlah aset yang akan menjadi objek perjanjian atau underlying aset. Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud ataupun tidak berwujud. Selanjutnya, penerbitan obligasi syariah. Untuk penerbitan obligasi syariah di Indonesia, emiten haruslah terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah yang dapat diperoleh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan untuk penerbitan obligasi syariah internasional syariah endorsement dikeluarkan oleh lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional seperti IFM atau International Islamic Financial Market. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi syariah sebagai berikut. Yang pertama, obligor, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan. Yang kedua, Special Purpose Vehicle atau SPV, yaitu badan hukum yang didirikan rangka penerbitan sukuk. Yang ketiga, investor atau sukuk holder, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Peran obligasi syariah dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan terkini sukuk negara semakin diarahkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Sejak 2011, pemerintah mulai fokus pada penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan proyek seri project based sukuk atau PBS. Pembiayaan proyek melalui penerbitan sukuk negara diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berasal dari instrumen pembiayaan syariah. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan pembangunan nasional dapat diwujudkan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Yang kedua, mempercepat akselerasi pembangunan proyek infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang keempat, mengembangkan pasar keuangan syariah. Yang kelima, meningkatkan pelayanan publik. Dan yang keenam, meningkatkan transparansi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Landasan teori yang selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan kata dana yang berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang perlu dipelihara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Secara bahasa, reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20, pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib almal dengan pengguna investasi.
Reksadana merupakan dana bersama yang dioperasionalkan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi komoditas, atau sekuritas pasar uang. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, yaitu reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal dan pendapatan yang tetap. Jenis yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasinya investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya diinvestasikan dalam efek saham dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang. Yang ketiga, reksadana saham, yaitu reksadana yang disebut juga reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Dan yang keempat, reksadana campuran. Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Peran reksadana syariah dalam peningkatan investasi di Indonesia. Berinvestasi di reksadana merupakan alternatif berinvestasi masyarakat yang diinginkan untuk memperoleh return investasi dari sumber yang jelas. Return investasi yang dapat diketahui tanpa harus turut serta dalam menjalankan investasi dengan tersedianya laporan return dari manajer investasi atau pihak lain yang memberikan tempat atau jasa berinvestasi. Jadi, reksadana hadir sebagai wadah yang dapat dipergunakan sebagai pemodal atau pihak yang ingin berinvestasi namun memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Keberadaan private equity funds ditelatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan informasi yang signifikan antara pemodal dan pengusaha, terutama pada usaha-usaha yang sedang berkembang pesat. Sarana investasi semacam ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang tidak dapat mengakses fasilitas kredit eksternal dikarenakan profil resiko yang tinggi, informasi publik yang tidak tersedia, dan pengalaman yang terbatas dalam menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya adalah inflasi. Dalam banyak literatur, dijelaskan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus. Menurut Sadono, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi. Sedangkan menurut Raharja dan Manurung, mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, moderate inflation atau inflasi rendah. Laju inflasi ini berkisar antara 7-10%. Yang kedua, galloping inflation atau inflasi ganas, yaitu laju inflasi ini antara 20 sampai dengan 100%. Inflasi ini dapat menimbulkan gangguan yang serius terhadap perekonomian dan menimbulkan distorsi besar. Yang ketiga, hyperinflation. Laju inflasi ini lebih dari 100%. Inflasi ini tingkatnya sangat tinggi. Adanya inflasi ganas tanpa diprediksi menyebabkan masalah yang serius pada perekonomian suatu negara. Oleh karenanya, pemerintah melalui Bank Indonesia yang kemudian mengarahkan kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas laju inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila dapat diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Inflasi yang tidak dapat diprediksi akan menyebabkan orang-orang terkejut akan kenaikan harga-harga yang ada. Hal tersebut dapat mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil resiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1. Saham syariah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H2.
obligasi syariah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H3, reksadana syariah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H4, inflasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H5, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H6, variabel inflasi yang paling dominan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan lambang matematika, atau dengan kata lain dapat diukur dengan skala numerik. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menganalisis angka-angka yang diukur atau dihitung menggunakan alat bantu matematik ataupun statistik. Data yang berupa angka akan diolah menggunakan alat hitung matematik ataupun statistik untuk mendapatkan suatu informasi di balik angka-angka tersebut. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari laporan statistik OJK dan BPS dalam website resmi masing-masing. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak terdapat tempat penelitian, sehingga saya hanya mengambil objek penelitiannya saja. Dalam penelitian ini, Indonesia menjadi objek penelitian. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu yang diambil untuk penelitian ini adalah kurun waktu 4 tahun, dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mengambil populasi data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Pusat Statistika atau BPS. Kurun waktu 4 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga 2019. Jumlah total data yang digunakan adalah sebanyak 28 data yang terkumpul. Yang kedua, sampel. Menurut Bawono, sampel adalah objek atau subjek yang diambil dari populasi guna mewakili keseluruhan dari populasi. Berdasarkan sifat datanya, maka dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau juga sering disebut dengan sampel sensus. Sampling genus sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan inflasi dari tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah siap dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, saham syariah. Pengambilan data saham syariah didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diambil dari laman websitenya. Yang kedua, obligasi syariah. Pengambilan data obligasi syariah didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diambil dari halaman websitenya. Yang ketiga, reksadana syariah. Pengambilan data reksadana syariah didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diambil dari halaman websitenya. Yang keempat, inflasi. Pengambilan data inflasi didapatkan dari Badan Pusat Statistika yang diambil dari halaman websitenya. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Pengambilan data pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik bruto didapatkan dari Badan Pusat Statistika yang diambil dari halaman websitenya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.